sadar gak? Kamu ada di forum 700 orang yang nonton loh. Ini anak-anakmu nanti malu loh punya bapak kayak kamu loh. Kalau anakmu nanti ini bapak, ini saya tahu nih suara bapak saya nih. Pernah bapak saya segoblok ini malu loh. Kamu nggak sedih kah? Aduh, ayolah wariskanlah kecerdasan untuk anak-anak. Jangan wariskan kebotolan buat saya. Astagfirullahaladzim, saya kasihan sama keturunan kamu nanti. Karena ini akan dipublish di YouTube loh. Dan YouTube itu akan dokumentasinya tuh anak saya 12 tahun kayak gitu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi nggak apa-apa lah. Harus ada kamu. Jadi harus ada kebodohan untuk menunjukkan mana yang tidak bodoh. Harus ada keburukan untuk menunjukkan mana yang benar. Adanya kamu itu suatu hikmah yang luar biasa bagi kami umat Islam. Saudari-saudari saya yang 700 sekian menonton ini ya. Mereka sedang tersenyum di kamar mereka. Menikmati iman Islam. Alhamdulillah saya Islam. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Kehadiran kamu itu memberikan. Tangannya mana nih? Tepuk tangan gemuruh dulu. Gimana tidurnya? Yeay. Ya, keberadaan kamu itu sangat luar biasa dari Allah. Nikmat mana lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang harus kami ingkari? Orang seperti Ini kamu sih, itu ini tidak ada di Islam. Luar mirip biasa. begini aja sih. Aku mau bongkar sebenarnya mau ini takutnya ini dibilang hujat gitu. Itu Gini loh, dibawa-bawa penghujatan. juga. Saya tahu kenapa kamu tidak berani mengatakan apa yang kamu katakan. Karena kamu tahu kalau itu tidak benar. Makanya kamu takut. Karena kamu ada sadar yang kamu lakukan itu buktinya tidak ada. ini. Aku Ya mau silakan. ya, tetap Silakan. Silakan. ya, Silakan. melihat Silakan. komentar ini gitu. Jadi Silakan. Oh, katanya orang Kristen wajib pikul salib. Katanya benar yang saya loh nggak takut menyampaikan kebenaran karena saya akan itu kan mempertanggungjawabkan setiap omongan saya. di bawah naungan MUI gitu. Jadi Loh, kalau kami saya di keluar bawah negeri naungan ini MUI itu baru artinya bisa saya diawasi oleh tokoh-tokoh saya. Artinya saya tidak dibiarkan bernarasi liar. Apa yang baru saya bisa sampaikan itu bisa saya nyenggol-nyenggol ke pertanggungjawabkan. MUI. Kalau saya dikriminalisasi, ya itu memang sudah terjadi. Setiap orang benar itu pasti akan dikriminalisasi. Apakah saya takut? Loh, tidak, ujung-ujungnya mati kok. Dulu Rasul saya bahkan diboikot dari kampung halamannya. Apakah saya takut? Loh, ujung-ujungnya orang kalau berani mengungkapkan kebenaran itu kalau nggak dihabisi ya akan dihilangkan. Loh, kenapa saya harus takut? Toh kita semua mati kok. Bukan cuma saya. Semua manusia. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Jadi nggak perlu takut. Silakan. Ya, makasih ya Uni waktunya aku izin. Ya, berarti betul ya menurut Anda ya bahwa Yesus Tuhan Anda itu adalah manusia sejak semula ya. Bukan. Lah, terus gimana? Katanya Yesus itu gambaran Tuhan yang dilihat. Ini saya nggak ngerti nih, nggak konsisten banget. Kan karena adanya Adam ini kan dikatakan di Kejadian itu kan Adamnya udah memakan buah yang berdosa itu. Loh, kok bahas Adam? Kita bahas Tuhanmu loh. Tuhanmu Adam kah? Kita Iya, membahas Tuhan. artinya dia kan datang sebagai menebus. Kan ibu tadi bawa kayu salib. Dia disalib untuk apa? Iya, yang datang menebus itu kan Tuhan kan? Iya, yang disalib itu siapa, Bu? Nah, Tujuannya disalib. manusia kan? Manusia bukan roh. Yang disalib itu manusia. Yang disalib itu Tuhanmu kan? Loh, tujuannya itu enggak urusan saya. Tujuannya ya urusan dia lah. Tujuannya. Loh, saya kan nggak nanya tujuannya apa. Itu kan urusan dia. Itu dikatakan dia sebagai Adam yang terakhir. Dia dikatakan menghidupkan. Adam yang terakhir ini maksudnya dia ciptaan terakhir. Adam itu ciptaan loh. Nah, itu dia sebagai penebusan tadi gitu. Adam terakhir ini maksudnya apa? Coba buka di Korea. Adam itu ciptaan. Udah gini aja lah Bu, ganti yang lain lah Bu. Aku seram sebenarnya kalau mau diskusi sama Islam. Gini loh ya. Umat Kristen itu adalah umat yang apabila bicara selalu ketika sudah terpojok akan kabur. Ini yang selalu di hadapan saya loh. Kamu bilang Yesus Adam terakhir. Apa dasar mengatakan Yesus Adam terakhir? Adam itu ciptaan. Berarti kamu akui dia ciptaan terakhir gitu.
Maksudnya apa ini? Nggak ngerti saya loh. Ya, itu di Korintus, Bu. Coba buka. Iya, udahlah saya terima ayatnya. Berarti dia ciptaan terakhir maksudnya. Karena Adam itu ciptaan loh, manusia loh dia. Dan bukan itu Kalau maksudnya. kalau Makanya dibilang dibaca Yesus itu dulu. manusia terakhir nggak juga. Karena setelah Yesus hadir saya kan. Kamu Iya, juga baca ada. dulu. Baca dulu. Di Korintus berapa? Ibu kan tahu tuh di Korintus berapa. Loh, kok minta bantuan untuk membantu? Gimana ini kok dokternya sendiri minta bantuan sama saya? Ini orang Kristen mau menjelaskan imannya minta bantuan sama Uni, Pak. Bilanglah, Uni saya mau angkat Uni jadi pendeta saya. Jadi saya bisa nggak nggak perlu perpuluhan juga sih. Ini, Tapi akui dulu lah ininya, kecerdasan saya gitu. ini jago menghujat ini. Jadi Nah kan, itu yang ku kalau tangkap. kalian itu selalu bicara menghujat tapi nggak bisa nunjukin mana penghujatan saya gitu loh. Satu saja bukti penghujatan saya. Mari kita bedah dan kita Itu bahas. tadi Satu saja. di luar Mana? kitab Ibu katakan Apa? apa namanya air kencing dan lain sebagainya itu kan di Loh, luar kitab di mana Yesus itu keluar dari lubang kencing. Itu benar atau salah menurut kalian? itu tertulis enggak? Tertulis tidak ada bukan berarti tidak dipahami umat Kristen begitu. Mari kita lihat bagaimana pemuka Kristen mengatakan. Nih, kita lihat ya. Hmm, Ini di 1 kita Timotius. lihat nih. Ini di 1 Timotius. Sebentar dulu. Adam Lihat tadi. dulu nih. Saya nggak suka loh. Udahlah dituduh saya lagi. Ketika saya mau menunjukkan bukti kabur lagi. Kamu yang menuduh, kamu yang mendalilkan harusnya. Saya bawa premis, saya mendalilkan. Saya katakan Yesus itu dilahirkan dari lubang kencing. Itu fakta. Karena Maria itu punya lubang pipis. Namanya vagina. Kecuali kamu bisa buktikan ke saya, karena normalnya manusia itu melahirkan itu kalau tidak disesar, kalau nggak normal lewat vagina. Kecuali kamu bisa buktikan dia disesar operasi sesar, nggak apa-apa. Atau dari punggung, kan dia bukan kuntilanak. Atau dimuntahkan, emang Yesus kotoran dimuntahkan. Atau lewat dubur, ya nggak mungkin kan. Ada dua tempat melahirkan, sesar di perut di bedah, atau lewat lubang kencing, gitu loh. Kok saya dibilang menghujat? Menunjukkan kebenaran dibilang menghujat. Ngeri loh. Bu Uni kasih yang lain aja Bu. Iya, Yang OTN yang iya, lain ya. iya boleh Doni. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya, sahabat temu baru Daniel. Gak ada orangnya, mana itu? Udah hilang ya. Nih Daniel tamu baru Islam atau Kristen. Selamat malam Pak Daniel. Pak Daniel monitor Pak Daniel. Oh maaf kebijit Mbak, maaf saya Islam. Oke. Saya izin turunkan ya. Ya turun tekan. Oke ya, kalau begitu kita konklusi ya. Kenapa kita menggunakan diksi-diksi yang menyinggung seperti ini ya? Karena kita mau menyadarkan saudara Kristen kita, mempercayai Tuhan lahir dari rahim seorang wanita itu sama dengan mengatakan Tuhan lahir dari lubang kencing. Sama seperti itu, karena itu fakta. Dan itu sangat menyakitkan. Gitu. Ya. Assalamualaikum, Aki Zulkifli. Apakah itu sangat menyakitkan? Waalaikumsalam. Itu sangat menyakitkan? Yes, I know that. Tapi itu kalian yang mempercayai, bukan kami. Gitu. Apakah ketika Yesus menghabisi nyawanya sendiri, kami harus mengatakan dia menyerahkan nyawanya? Itu bundi ya. Aduh, nih kena ban lagi nih pakai kata-kata itu. Dan saya tidak merasa menghujat kok. Karena itu konsekuensi. Ya kritikus dari tadi pengen up terus itu. Minta naik lah. Multi kritikus multi. Multi lo nggak bisa dijambak deh. Lo nggak bisa. TikTok aja tahu kau kasar. Terus TikTok benar gitu dengan segala sabdanya gitu. Jadi satu nyanyian yang ingin saya persembahkan untuk kalian ya. 1, Rahel naik 2, Rahel. 3.
Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk umat yang tersesat, Bani Israeliat. Tapi sekarang juru selamat adalah Nabi Muhammad. Ayo segera bertobat. Oh. Begitu.